Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar semuanya anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah kelas 4A, B, dan C? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai materi pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kemarin di pekan yang lalu sebelum kita libur, Bunda Rani sudah menjelaskan bab kedua tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di halaman 25 yang judul besarnya mengimani adanya Allah. Nah, apakah anak-anak sudah paham materinya? Oke, kalau sudah paham, Bunda Rani akan menjelaskan apa saja sih hikmah ketika kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita, anak ya. Nah, di halaman 29 itu dijelaskan sikap apa saja yang bisa kita rasakan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada yang pertama adalah sikap pantang menyerah. Jadi nak ya, ketika kita beriman kepada Allah, maka timbul di hati kita sikap pantang menyerah. Apa sikap pantang menyerah? Artinya kita menjadi manusia yang tidak bergantung atau tidak mengeluh, tidak mudah menyerah nah ya dengan kondisi, dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Contohnya nih, kita sekarang sedang berada di kondisi pandemi corona nah ya, di mana-mana virus. Tentunya sebagai manusia kita merasa sedih, merasa bosen dengan pembelajaran di rumah, tidak bisa bertemu teman-teman. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan menarik hikmahnya, bahwasanya Allah memberikan ujian kepada manusia itu tidak melebihi dari kesanggupannya. Jadi kita akan pantang menyerah. Oh, pokoknya tetap belajar di rumah dengan rajin, meskipun di rumah aja, meskipun sama ayah dan bunda, tidak sama Bu Guru nak ya. Tetap semangat dan tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kemudian kita bisa bertemu kembali di sekolah. Nah, begitu nak ya. Sikap yang ditimbulkan karena mengimani adanya Allah. Kita tidak akan mudah mengeluh. Kita akan terus berjuang menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, di situ kalian bisa baca nak ya di halaman 29. Nah, yang kemudian di halaman 30, coba buka sama-sama. Di sana dijelaskan juga hikmah ketika kita mengimani adanya Allah. Yang kedua, sikap percaya diri. Nah, ketika kita sudah meyakini, oh Allah itu ada di sekitar kita, Allah itu di mana-mana, dimanapun ada kita, dimanapun posisi kita, maka Allah akan selalu bersama kita, yang akan menyebabkan diri kita merasa percaya diri, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gelisah, karena kita yakin Allah bersama kita. Itu kita baca nak ya di halaman 30. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat seseorang memiliki sikap percaya diri. Mengapa? Karena dia yakin bahwa dirinya tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersamanya dan memberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Nah, ini masuk ya di kondisi kita yang sekarang nak ya. Bagaimana merasakan ketakutan? Oh, virus di mana-mana, Bunda Rani takut keluar rumah, takut beraktivitas. Sebenarnya perasaan seperti itu wajar-wajar saja kita rasakan, nak. Tapi karena kita memiliki Allah, karena kita mengimani adanya Allah, maka Allah akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita rasa percaya diri. Oh, walaupun kita beraktivitas, tentu saja kita tahu nak ya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit. Nah, setelah kita tahu gimana caranya, misalnya kita pakai masker kemana-mana, kemudian tidak
kemana-mana yang ada kondisi keramaian misalnya ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan hati-hati misalnya, atau kita menuruti aturan yang pemerintah buat untuk kita. Dan nah, ini yang paling penting, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Meskipun percaya diri itu penting, tapi kita tidak boleh sombong. Percaya diri itu harus, tapi tidak boleh sombong. Nah ya, beda antara percaya diri dan sombong. Kalau percaya diri, meyakini bahwa Allah itu memang menolong kita, berada di sekitar kita, dan akan menolong kita dalam kondisi apapun. Nah, dari bab yang kedua ini, tentunya sikap-sikap seperti ini yang harus kita hadirkan di hati kita, di keseharian kita, supaya rasa iman kepada Allah tadi memang kita lakukan dalam kehidupan kita, memang kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita tahu, oh iman itu percaya, tapi kita tidak melakukan sikap-sikap yang mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jangan ya, ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus melakukan perbuatan yang mencerminkan bahwasanya kita memang beriman kepada Allah. Nah, itu saja penjelasan dari hikmah, sikap-sikap apa saja yang bisa kita tuangkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia yang mengimani adanya Allah atau beriman kepada Allah. Oke, begitu saja materi hari ini. Untuk minggu depan insya Allah kita sudah masuk di materi iman kepada malaikat. Jadi bagi anak-anak silakan dibaca-baca dulu bab untuk iman kepada malaikatnya di halaman 35. Beriman kepada malaikat itu di bab ketiga. Nah ya. Nah, untuk hari ini tugasnya silakan kalian baca halaman 35, kemudian kalian hafalkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Kemudian hafalkan juga tugas-tugas malaikatnya ya. Baik, itu saja tugas untuk pekan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bunda Rani akhiri dengan lafaz hamdalah. Yuk sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.